Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta, Cari, dan Ketuk, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 7 dan 8a. Kata Yesus, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki hari ke-9 masa Prapaskah. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus pada hari sebelumnya, yakni tentang doa yang baik dan benar. Ada 3 hal penting yang mau Yesus sampaikan kepada kita, para pengikutnya, yakni meminta, mencari, dan mengetuk. Yesus bersabda, katanya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari terkasih, 3 kata yang menjadi kunci dari bacaan Injil pada hari ini adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata itu, yakni meminta, mencari, dan mengetuk, mempunyai 2 makna. Pertama, ketiga kata tersebut bukan hanya sesekali dilakukan, melainkan selalu atau terus-menerus dilakukan. Artinya, setiap hari kita harus meminta sesuatu kepada Allah. Itulah sebabnya dalam salah satu bagian dari doa Bapa kami, kita berdoa dengan berkata, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Bukan rezeki untuk 1 minggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun. Dengan demikian yang kita minta hanya rezeki untuk hari ini. Untuk hari esok, kita harus meminta lagi. Sebab belum tentu besok kita masih hidup. Demikian pula dengan permintaan lain. Harus kita minta setiap hari. Dengan cara ini, kita tidak bisa berdiam diri atau berpangku tangan. Pada saat kita berpangku tangan, maka daya juang, semangat, dan daya berpikir kita menjadi lemah, bahkan bisa hilang sebab jarang kita gunakan. Saudara-saudari terkasih, selain kita meminta, kita juga harus mencari. Pencarian itu
berlangsung sepanjang lama. Yang kita cari pun bukan hanya hal dunia, tetapi juga hal rohani. Dalam hal yang rohani, Nabi Yesaya berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Sedangkan dalam hal dunia, misalnya seorang pemuda atau ibu rumah tangga yang mau mendapatkan pekerjaan, pertama-tama tentu saja mereka memintanya kepada Tuhan lewat doa. Mereka juga bisa meminta informasi dari keluarga, teman, atau sarana lain. Namun setelah memintanya, mereka perlu mencari tempat dan jenis pekerjaan yang cocok atau pas. Paling tidak, mereka mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Demikian pula dengan mengetuk yang menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun Allah tidak menjawab dengan segera. Sedangkan makna kedua yang terkandung dalam kata meminta, mencari, dan mengetuk adalah bahwa ketika kata itu bersifat aktif, bukan pasif, itu berarti ketiga kata itu mendorong manusia bergerak atau berubah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu suasana ke suasana yang lain. Saudara-saudari terkasih, meminta, mencari, dan mengetuk adalah tiga kata yang sering kita pakai atau kita. Pertama, kata meminta. Kita tidak hanya meminta kepada Allah, tetapi juga meminta kepada manusia. Tetapi kadang orang lain yang meminta kepada kita. Dan kalau kita memiliki apa yang orang minta, maka kita hendaknya memberikannya. Kedua, kata mencari. Kita terkadang mencari orang, barang, atau sesuatu yang hilang. Tetapi pencarian kita yang paling utama adalah mencari kehendak dan rencana Allah. Kita jangan mencari sesuatu yang sia-sia, seperti mencari keributan atau mencari masalah. Namun, tanpa kita sadari, ternyata Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Ketiga, kata mengetuk. Kita tidak hanya mengetuk hati Allah, tetapi juga mengetuk hati sesama kita agar mereka peduli atau mau bertobat. Atau sebaliknya, malahan orang lain yang mengetuk hati kita agar kita peduli dan mau bertobat. Bahkan tanpa kita sadari, Allah pun mengetuk hati kita supaya kita mau mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah meminta, mencari, dan mengetuk secara terus-menerus dan tidak hanya berdiam diri menunggu keajaiban datang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan, semoga kami tak henti-hentinya meminta, mencari, dan mengetuk pintu hatinya, juga sesama dan diri kami sendiri.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.